Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Asmaul Husna, Sahriyadi, dan Rabiatul akan membacakan paper kami yang berjudul Geografi Kehidupan. Yang pertama adalah tentang pengertiannya. Ilmu geografi adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang fungsi suatu wilayah. Kosim dan Lubis 2006 mengatakan bahwa geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan graphein yang berarti lukisan atau tulisan. Jadi, geografi merupakan ilmu yang melukiskan atau menuliskan tentang keadaan di bumi. Keanekaragaman tumbuhan adalah keanekaragaman spesies tumbuhan yang menempati suatu ekosistem. Yang B adalah keanekaragaman pada tumbuhan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman flora atau tumbuhan terbesar di dunia. Hal ini dipengaruhi oleh posisi geografis Indonesia yang sangat menguntungkan, yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini dapat mempengaruhi persebaran tumbuhan di berbagai daerah dan pulau. Indonesia memiliki sekitar 40.000 jenis tumbuhan. Tumbuhan biji banyak ditemukan di Indonesia, yaitu sekitar 25.000 jenis atau lebih dari 10% dari flora dunia. Lumut dan ganggang yang terdapat di Indonesia diperkirakan sekitar 35.000 jenis, tidak kurang dari 40% dari jenis-jenis dari 10% dari flora dunia. Lumut dan ganggang yang terdapat di Indonesia diperkirakan sekitar 35.000 jenis, tidak kurang dari 40% dari jenis-jenis ini merupakan jenis yang endemik atau jenis-jenis yang hanya terdapat di Indonesia dan tidak terdapat di negara-negara lainnya. Anggrek merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia dari berbagai macam suku pada tumbuh-tumbuhan yang ada dan terdapat sekitar 3.000 jenis. Banyak di antara jenis-jenis tumbuhan tersebut mempunyai keanekaragaman pada hewan. Hewan adalah kelompok besar organisme yang multiselular, mampu merespons rangsangan dengan aktif dan memperoleh nutrisi dari organisme lain atau heterofit. Keanekaragaman pada hewan merupakan variasi dari struktur, bentuk, jumlah, dan sifat lainnya pada suatu waktu dan waktu tertentu. Hewan termasuk dalam kingdom Animalia. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, hewan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan ini memiliki struktur morfologi dan anatomi yang lebih sederhana dibandingkan dengan kelompok hewan bertulang belakang. Selain itu, sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah lebih sederhana dibandingkan hewan invertebrata. Ciri-ciri hewan tidak bertulang belakang. 1. Tidak memiliki tulang belakang. 2. Tidak memiliki tulang endoskeleton keras. 3. Organisme multiselular yang tidak memiliki dinding sel. 4. Mayoritas berukuran kecil. 5. Bereproduksi dengan fungsi gamet jantan dan betina. 5. Bersifat autotrof atau membuat makanan sendiri. Yang kedua, vertebrata. Hewan vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang atau punggung, memiliki struktur tubuh yang jauh tersusun lebih sempurna dibandingkan dengan hewan invertebrata. Hewan vertebrata memiliki tali yang merupakan kumpulan tempat berkumpulnya sel saraf dan memiliki penambahan kumpulan saraf dari otak. Tali ini tidak memiliki oleh hewan yang tidak bertulang belakang. Dalam memenuhi kebutuhannya,
Vertebrata telah memiliki sistem kerja sempurna peredaran darah berpusat pada organ jantung dengan pembuluh menjadi salurannya. Ciri-ciri hewan bertulang belakang. 1. Memiliki tulang yang terentang dari belakang kepala sampai bagian ekor. 2. Memiliki otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. 3. Tubuh berbentuk simetris bilateral. 4. Memiliki kepala, leher, badan, dan ekor, walaupun ekor dan leher tidak mutlak ada contohnya pada katak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rabiatul. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga. Sudah kita ketahui bahwa pengertian geografi kehidupan adalah ilmu yang membahas tentang pembagian wilayah kehidupan yang berhubungan dengan kondisi geografi, meliputi kehidupan hewan dan tumbuhan yang terdapat di wilayah bumi. Selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu adalah fitogeografi. Pengertian fitogeografi. Fitogeografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu fito yang berarti tumbuhan dan geografia yang berarti gambaran bumi, atau dapat diartikan dengan geografi tumbuhan. Jadi fitogeografi ini merupakan suatu bidang ilmu yang mencakup persebaran geografi habitat serta sejarah faktor-faktor biologi yang terlibat dalam kehidupan tumbuhan tersebut. Sokla dan Kendall pada tahun 1996 mendefinisikan fitogeografi sebagai suatu kajian tentang migrasi dan penyebaran tumbuh-tumbuhan di daratan ataupun di perairan. Jadi, fitogeografi merupakan ilmu yang mempelajari sebaran makhluk hidup berupa tumbuhan atau distribusi vegetasi di bumi, termasuk semua faktor yang mengubah permukaan bumi oleh faktor fisik, iklim, atau oleh interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Singkatnya, fitogeografi yaitu kajian yang mempelajari sebaran makhluk hidup di bumi pada masa yang lalu dan saat ini. Yang kedua ada ruang lingkup fitogeografi. Fitogeografi merupakan ilmu yang banyak mempelajari tentang distribusi tumbuhan dari mulai kontrol distribusi individual hingga faktor-faktor yang mempengaruhi total komunitas dan semua tumbuh-tumbuhan. Fitogeografi dibagi menjadi dua bidang utama, yaitu yang pertama ada fitogeografi ekologi, yaitu yang mana menerangkan bagaimana peranan komponen biotik dan abiotik dalam mempengaruhi persebaran tumbuhan. Dan yang kedua, ada fitogeografi historika, yaitu mengenai rekonstruksi dari sejarah persebaran dan kepunahan dari taksa tumbuhan tertentu. Berdasarkan terdapat atau tidak terdapat jenis-jenis tumbuhan di suatu wilayah, dikenal dengan 3 kelompok taksa tumbuhan, yaitu yang pertama, tumbuhan yang tersebar luas adalah kelompok taksa tumbuhan yang penyebarannya hampir terdapat di seluruh dunia di wilayah yang memiliki bermacam-macam zona iklim. Artinya bisa di mana-mana kayak itu tumbuhnya. Contohnya seperti Plantago major atau daun sendok dan Agathis australis atau Kauri Selandia Baru. Yang kedua ada tumbuhan endemik, adalah kelompok tumbuhan yang jenis-jenisnya tumbuhan di wilayah terbatas dan terdapat pada daerah yang tidak terlalu luas. Contohnya jengkol biloba atau pohon rambut gadis ataupun Rafflesia arnoldi yang sering kita baca dan sering kita kenal ya, bunga Rafflesia. Yang ketiga ada tumbuhan diskontinu, adalah tumbuhan yang terpisah pada 2 atau lebih wilayah yang berjarak puluhan, ratusan hingga ribuan kilometer, yaitu adanya penghalang yang terdiri dari pegunungan ataupun daratan dan ataupun terhalang dengan laut. Contohnya ada Inditum nigrum atau Laripetra dentata. Ruang lingkup fitogeografi berhubungan erat dengan analisis dan penjelasan tentang pola distribusi tumbuhan dan makhluk hidup lainnya yang variasi jenis-jenisnya sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan fisik tempat tumbuhnya berlangsung pada saat ini dan ataupun pada masa lalu. Selanjutnya, ada pun faktor fisik yang mempengaruhi pola distribusi tumbuhan, yaitu iklim, tipe tanah, salinitas atau tingkat keasinan, variasi suhu, cahaya, dan tekanan air. Menurut konsep fitogeografi, terdapat beberapa penyebab yang mempengaruhi pola dasar distribusi vegetasi, yaitu kondisi habitat, respon tumbuhan, sifat adaptasi, migrasi, dan kelangsungan hidup yang sebagian besar bergantung pada sifat proses evolusi dan kemampuan bermigrasi.
Yang ketiga, ada sebaran vegetasi. Pola sebaran vegetasi dalam konsep dinamika fitogeografi, terdapat pola dasar distribusi vegetasi wilayah menurut Lewis dan Misra. Pola dasar distribusi vegetasi dipengaruhi oleh yang pertama, habitat sebagai tempat tumbuhan yang mempunyai hubungan sangat erat dengan iklim. Yang kedua, ada respon vegetasi dan sifat adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan bersifat khas dan sering menjadi karakteristik suatu jenis tumbuhan. Yang ketiga, ada migrasi. Migrasi ini berbagai flora telah berlangsung sepanjang sejarah geologi selama persebaran dan pengangkutan wilayah akan turut menentukan pola distribusi vegetasi. Distribusi vegetasi alam secara fitogeografis, Sukla dan Kendall menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor ekologi yang berpengaruh terhadap distribusi tumbuhan. Faktor ekologi tersebut adalah yang pertama, faktor sejarah dan sebarannya. Yang kedua, faktor migrasi, dan yang ketiga ada amplitudo ekologi. Dan adapun tujuan dari ilmu fitogeografi ini adalah untuk melihat kekerabatan tumbuhan liar dengan tumbuhan yang telah dikenal ataupun yang telah teridentifikasi, diperlukan untuk menemukan bibit unggul dalam pemuliaan tanaman. Dan peran ilmu geografi adalah untuk melihat persebaran jenis, apakah termasuk tumbuhan endemik atau yang tersebar luas. Hanya itu materi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesimpulan, geografi kehidupan adalah merujuk kepada ruang dan persekitaran planet bumi. Ruang geografi mencakup elemen struktur ruang seperti jarak, arah, lokasi kawasan, dan permukaan. Seluruh elemen struktur dan ruang ini berlaku pada skala geografis yang berbeda seperti skala lokal, skala nasional, skala wilayah, skala global, atau skala rantau. Jalinan interaksi antara proses dan struktur ruang ini membentuk apa yang telah diistilahkan sebagai keruangan kehidupan manusia. Variabilitas kehidupan merupakan kondisi di mana sekumpul skor sama atau tidak. Jika sekumpulan skor itu sama, maka distribusi tersebut tidak mempunyai variabilitas. Besar kecilnya variabilitas merupakan gambaran tentang penyebaran distribusi. Fitogeografi berasal dari kata fito, artinya tumbuhan, dan geografi artinya gambaran bumi. Dapat diartikan fitogeografi merupakan ilmu yang mempelajari sebaran makhluk hidup atau distribusi vegetasi di bumi, termasuk semua faktor yang mengubah permukaan bumi oleh faktor fisik, iklim, atau oleh interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya.